Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi. Sahabat Inspire, kita ketemu lagi dalam pembahasan mengenai kerjasama operasional alat kesehatan di negara kita tercinta. Kita akan membahas apa sih kerjasama operasional itu, kemudian bagaimana saat ini berjalan, dan apa saja hambatannya kalau memang kerjasama operasional itu adalah pilihan yang terbaik untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dari institusi provider kesehatan buat masyarakat. Bersama kita, Obras, obrolan cerdas, kali ini kami akan menghadirkan seorang narasumber, seorang pelaku dan pemerhati kerjasama operasional alat kesehatan yang sudah berpengalaman dalam bidang alat kesehatan dan laboratorium. Bersama kita ada Bapak Hartanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih banyak Pak Hartanto atas kehadirannya di Obras kali ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan membahas mengenai KSO, bagaimana perjalanannya sampai saat ini, kemudian juga apa saja sih yang hambatannya. Oke, untuk itu saya mohon Pak Hartanto untuk menyampaikan gambaran secara ringkas, secara umum mengenai kerjasama operasional itu. Silakan Pak Hartanto. Baik. Terima kasih sekali Pak Pria. Terima kasih sekali. Pak Pria, sebagaimana kita ketahui kalau kaitannya dengan kerjasama operasional yang hari ini kebetulan kita ingin bahas mengenai KSO di rumah sakit ya, kaitannya di provider kesehatan ya, di rumah sakit. Ini menarik sekali ini. Kesehatan berkaitan dengan kesehatan di rantai nilai kesehatan. Kita tahu bahwa infrastruktur terbesar berkaitan dengan kesehatan itu adalah peralatan medis. Investasi terbesar ada di peralatan medis, dan kembali lagi dalam menegakkan diagnosis rumah sakit ya, membutuhkan kelengkapan peralatan medis. Oke, kalau dalam rantai nilai secara teori, rantai nilai core bisnisnya rumah sakit memang dari situ ada clinical pathway, ada patient safety dan sebagainya, itu kapasitas di nanti medis ya, berkaitan dengan medis. Ini semua baru bisa diterima oleh customer berkaitan dengan nanti pasien ya, akan memberi nilai tambah kalau ditunjang dari aktivitas sekundernya, yaitu peralatan medis, ketersediaan peralatan medis. Nah, ketersediaan peralatan medis mulai dari sistem informasi maupun peralatan medis sendiri, dari imaging sama diagnostiknya di dalamnya, peralatan diagnostik di dalamnya. Nah, ada satu lagi yang sebenarnya mungkin teman-teman pemangku kepentingan rumah sakit akan memahami sekali tentang sistem procurement-nya, sistem penyediaannya tentang peralatan medis saat ini. Kalau kita melihat yang kita amati pada umumnya, teman-teman di rumah sakit melihat atau menerapkan strategi procurement-nya tentang penyediaan peralatan medis, umumnya menggunakan ya belanja modal ataupun working capital atau belanja beli sehingga menjadi aset, Nah, kalau menjadi aset peralatan medis, kita tahu teknologinya ini sekarang berkembang cepat sekali ya, dan secara meskipun dibuat suatu visibility sedemikian rupa, pasti terdepresiasi aset peralatan medis tersebut akan menurun, sementara teknologi baru berdatangan. Teknologi peralatan medis baru sekarang sedemikian cepat, sangat dinamis sekali. Jadi kalau kita belanja sekian puluh miliar untuk beli peralatan medis sekarang, mungkin teknologinya 10 tahun ke depan teknologinya sudah ketinggalan, depresiasinya makin menurun. Nah, inilah yang menurut saya amati selama ini teman-teman pemangku kebijakan di rumah sakit lebih cenderung memilih belanja modal. Padahal kalau dari sisi pasokan industri, meskipun 90% peralatan medis masih impor saat ini gitu, mereka punya agresivitas untuk aktivitas marketing dengan pola kerjasama, berani menawarkan kerjasama, dan ini menjadi sebenarnya opportunity buat teman-teman rumah sakit. Tapi dibaca atau tidak tentang opportunity ini,
Nah ini yang mungkin kembali lagi industri alat kesehatan Indonesia dan pemangku kepentingan di rumah sakit bisa ya berbagi informasi tentang ini. Oke, ya Pak Astarto. Jadi sebetulnya layanan kesehatan sangat-sangat membutuhkan peningkatan kualitas layanannya dengan ditunjang oleh alat-alat kesehatan. Betul. Yang betul teknologinya sangat cepat berubah. Betul. Sementara nilai investasinya itu sangat tinggi karena alat-alat ini mahal. Betul. Sekarang pemangku kepentingan di rumah sakit sering kecenderungannya adalah untuk membeli alat-alat tersebut. Betul. Sementara resikonya sangat besar. Betul. Karena nilainya tinggi tapi depresiasinya cepat menurun dan teknologinya cepat sekali ketinggalan. Betul. Oke. Nah, tadi sempat disinggung sedikit mengenai provider, dalam hal ini vendor, Iya. penjual atau produsen alat kesehatan itu sebetulnya ingin juga berpartisipasi dalam hal ini. Betul. Apakah KSO menjadi jawabannya, Pak Artan? Silakan. Saya setuju sekali. Jadi terkait dengan offering dari industri kaitannya dalam hal ini alat kesehatan, kalau di industri alat kesehatan di Indonesia umumnya masih dipegang oleh agen pemegang merek atau ATPM, agent ya, sole agent gitu ya, dari brand-brand ternama dunia, teknologinya mereka yang kuasai, tapi di Indonesia menunjuk sole agent, nah gitu ya, sole agent. Terus kemudian dari sisi quality mereka umumnya terdaftar di Kementerian Kesehatan. Dari sisi regulasi ada kewajiban mereka juga harus standar cara distribusi alat kesehatan yang baik. Oke, dari sisi pemegang keagenan, mereka juga punya kepentingan untuk melakukan penetrasi ke industri kesehatan kaitannya rumah sakit sebagai pengguna kan gitu. Sebagai pengguna, mereka tetap memberikan edukasi, ada aktivitas marketing segala macamnya, pricingnya juga list price-nya ada, bisa diakses berapa harganya segala macam. Pada posisi informasi ini rumah sakit punya harusnya punya interest untuk mengkompilasi siapa saja si pelaku industri ini kan gitu. Siapa saja pelaku industri ini, sehingga pada posisi ini rumah sakit akan melihat satu sisi tadi keputusan procurement-nya. Kalau seandainya keputusan procurement-nya itu untuk dibuat analisis memungkinkan KSO, tentu analisis inilah yang diperlukan, yang bisa dibuka, yang bisa diinformasikan kepada pelaku industri. Demikian juga industri, dari pemilik alat kesehatan atau dari pemegang agen, mereka juga ingin melihat seberapa besar potensi yang dimiliki oleh rumah sakit tersebut. Nah, keinginan rumah sakit untuk meningkatkan peralatan medis yang terus berkembang dari sisi teknologi, yang supaya di mata pasien juga ini menjadi nilai tambah dari sisi pelayanan, ditambah lagi dengan captive pasien yang ada di rumah sakit, ini menjadi modal dasar bagi rumah sakit untuk bisa membuat suatu analisis. Itu potensi dari rumah sakit. Potensi dari rumah sakit. Oke, cuma dia butuh alat untuk meningkatkan layanannya sehingga potensi ini semakin meningkat, gitu ya. Betul sekali. Oke, sementara tadi Pak Atlanta sempat menyampaikan juga bahwa dari sisi produsen atau dalam hal ini distributor atau sole agent tadi ingin juga menjual banyak-banyak barangnya, ya kan? Betul. Cuman masalahnya rumah sakit punya keterbatasan modal, sehingga KSO ada salah satu pilihan. Betul. Sebetulnya KSO kalau nggak salah tadi dari yang disampaikan Pak Tanto adalah ada potensi di rumah sakit, ada potensi di distributor alat kesehatan. Bagaimana kalau disatukan kebutuhannya? Betul. Hanya butuh sinergitas antara kedua belah pihak. Benar. Tentunya dengan informasi yang semakin banyak, mereka akan saling ketemu dan menemukan bagaimana mengurangi risiko masing-masing, meningkatkan potensi masing-masing untuk sama-sama berkembang, sama-sama untung, sama-sama menanggung risiko. Kurang gitu ya, Pak. Saya menambahkan sedikit Pak Priya terkait dengan pertemuan atau need dari satu sisi industri, dalam hari ini agensi atau agen tunggal pemegang mereknya, dan rumah sakit sebagai yang punya pasar atau berkaitan dengan punya pasiennya. Tetap kembali lagi pada posisi ini, kedua-duanya memberikan informasi yang terbuka. Dari sisi industri memberikan informasi tentang apa
leverage atau yang ditawarkan terkait dengan harga, terkait dengan jaminan pemeliharaan, terkait dengan prosedur operasi. Ini yang dari sisi industri. Dari sisi rumah sakit menginformasikan dari sisi potensi pasien saat ini seperti apa. Nah, kondisi ini memungkinkan untuk duduk bersama dan menghitung bersama dari sisi skala keekonomiannya. Ya, dari sisi skala keekonomian, maka nanti akan ada bisa ketemu potensi apakah memungkinkan KSO yang dinamakan placement. Ya, ada beberapa model KSO, artinya pendekatan KSO ini bukan semata-mata satu model, banyak sekali modelnya, tapi salah satunya adalah placement, prinsip pemanfaatan alat dengan rumah sakit belanja consumable-nya. Nah, itu salah satu KSO placement. Ada yang memang model lain, model rencana mau bagi dividen atau bagi revenue. Nah, ini semua duduk bareng dari sisi finance analis, mitigasi risiko bersama dari sisi rumah sakit, mitigasi bersama dari sisi si pemilik alat. Ingat kembali lagi bahwa mendeliver alat ini ke rumah sakit juga butuh keterampilan ataupun kapabilitas dari mitra ini tadi. Oke. Baik. Kita sampai di akhir sesi 1, ya. Kita akan lanjutkan lagi nanti. Tapi intinya di sini adalah bahwa KSO itu adalah sinergi antara potensi rumah sakit dan potensi dari distributor alat kesehatan untuk mendapatkan market yang lebih besar, berbagi resiko, berbagi keuntungan. Betul sekali. Di sesi kedua nanti kita akan mendapatkan informasi lebih detail dari Pak Hartanto mengenai jenis-jenis KSO, demikian juga bagaimana penerapannya dan tantangannya sampai saat ini. Baik, siap. Sahabat Inspire, kita sampai di akhir sesi 1. Di sesi 2 kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai KSO, jenisnya dan bagaimana implementasinya saat ini. Salam inspirasi. Sahabat Inspire, salam inspirasi. Kita lanjutkan lagi obrolan kita dengan Pak Hartanto mengenai KSO. Kita sudah membahas tadi bahwa KSO itu merupakan sinergi antara potensi vendor alat kesehatan dengan provider kesehatan di rumah sakit. Yang ini merupakan salah satu jawaban dari keterbatasan yang dipunyai masing-masing pihak tadi. Mengurangi risiko, meningkatkan profitabilitas, dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat. Kita akan bahas lebih lanjut lagi dengan Pak Hartanto. Pak Hartanto, lanjutan dari yang kita sampaikan dan kita obrolkan tadi dalam obrolan cerdas adalah mengenai KSO dan hambatannya, Pak. Baik. Sebetulnya KSO kan merupakan salah satu pilihan terbaik dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di tanah air. Betul. Hanya masih mempunyai beberapa hambatan nih. Baik. Apa saja, Pak? Baik, terima kasih Pak Pria. Jadi terkait dengan hambatan KSO di rumah sakit, saya akan kategorikan di rumah sakit pemerintah dan menurut pengamatan saya rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta. Kalau secara umum bahwa kalau di rumah sakit swasta umumnya adalah keterbukaan informasi terkait dengan bisnis plan yang akan mau dibuat atau rencana. Jadi forecastnya dari sisi mereka punya kapasitasnya seperti apa, forecastnya seperti apa, ini perlu duduk bareng. Kemudian dari sisi si penyedia atau investor ataupun si pemegang, karena nanti yang menjadi mitra ini bisa jadi investor. Artinya memang dia belanja peralatan medis dan ditempatkan atau bagaimana konsepnya, atau si vendornya langsung juga bisa kan gitu. Duduk bareng berkaitan dengan menentukan skala keekonomian dari pelayanan ini akan sangat menentukan model KSO seperti apa. Kalau private to private, ya bisnisnya hanya dari sisi efisiensi dan efektivitas dari sistem procurement untuk penyediaan peralatan medis ini relatif lebih cepat kalau private to private. Saya melihat ada handicapnya kalau di rumah sakit pemerintah. Kalau di rumah sakit pemerintah pengamatan saya bahwa umumnya saat ini mereka sangat ketergantungan sekali dari sisi regulasi peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan badan layanan umum.
karena yang bisa KSO hanya entitas yang sudah BLU. Ya, kalau masalah terakhir peraturan Menteri Keuangan 129/05 PMK 2020 ada yang terbaru ini ya, gitu ya, tentang pengelolaan badan layanan umum. Di situ ada beberapa hal teknis tentang KSO, disebut di KSO atau mau di situ ada bangunan, ada peralatan kesehatan dan lain-lain. Namun regulasi teknis di Kementerian Kesehatan saya melihatnya belum menangkap secara detail gitu ya. Baru ke peraturan Menteri Keuangan tentang BLU ini. Nah, di sini beberapa rumah sakit yang sudah BLU menangkapnya, ada yang memang sudah KSO berani jalan dengan PMK ini ya, gitu. Namun ada juga yang hanya masih melihat dan menunggu sekiranya ada regulasi dari Kementerian Teknis dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Ini saat ini kelihatannya sedang dibahas. Mudah-mudahan ini akan menjadi daya dorong leverage untuk rumah sakit di Kementerian Kesehatan membuka kesempatan untuk KSO lebih banyak lagi. Itu menurut saya dari sisi handicap ataupun hambatan-hambatan yang terjadi yang kita amati di lapangan saat ini. Sebetulnya untuk KSO itu lebih banyak rumah sakit swasta yang lebih terbuka kesempatannya gitu ya Pak. Karena kalau yang rumah sakit pemerintah karena BLU yang bisa melakukan KSO, tapi masih ada beberapa peraturan dari pemerintah yang mungkin belum terjemahkan dengan lebih baik. Dalam bentuk pedoman belum. Oke. Hambatannya di situ ya, salah satu hambatannya. Mungkin ada hambatan lain Pak, kenapa sampai saat ini belum banyak KSO yang berjalan maksimal? Ya, kembali lagi bahwa memang ini menyangkut keputusan strategis berkaitan dengan saat ini keputusan dibuat untuk suatu proses kerjasama yang ya umumnya butuh waktu ya dalam hal ini kerjasama, karena faktor KSO di sini dalam skala keekonomian tetap harus dihitung dalam bentuk kembali lagi inisial investmentnya berapa, harga alatnya, nanti dari skala ekonomi ada interest rate rate-nya berapa, amortisasi depresiasi mau disepakati berapa lama, itu semua harus kembali lagi dibahas dalam bentuk tahapan visibility yang lebih detail dan komprehensif. Dan pelaku dalam hal ini di industri dalam hal ini industri kesehatan rumah sakit umumnya kembali lagi ada yang punya resource yang cukup untuk membuat bisnis plan, ada yang ya resource-nya terbatas. Manakala resource terbatas ini daya tawar negosiasi dengan mitra otomatis kan menjadi kurang equal kan gitu. Padahal dari sisi bisnis ini adalah mutual benefit, sama-sama memberi manfaat. Nah, kalau informasinya bisa berimbang, kembali lagi bahwa apa yang akan dicapai goalnya dari rumah sakit dalam hal perolehan pelayanan perangkat medis, dan apa yang akan dicapai dari sisi investor maupun mitra berkaitan dengan terdeliverynya peralatan medis, sama-sama mendapatkan keuntungan dapat tercapai. Namun kalau enggak, ya implementasi yang terjadi kan gitu ya. Ada kalanya bisnis plan sudah dibuat, forecast untuk kerjasama 5 tahun dengan asumsi konservatif pertumbuhan 5% per tahun. Ternyata dalam jalannya itu pertumbuhannya ternyata lebih dari 10%. Nah, ini akan menimbulkan kecemburuan pihak lain. Nah, seharusnya bagian saya kalau untuk hasil lebih besar misalnya kan gitu. Oh, kalau segitu misalnya Anda BEP-nya lebih cepat, seharusnya ini KSO-nya nggak sampai 5 tahun. Nah, ya, hal-hal yang seperti itu di teknis yang memang harus dapat duduk bareng tentang pendekatan apa kita model KSO yang mau kita gunakan. Oke, sorry Pak Erlangga. Jadi tadi disampaikan bahwa sebetulnya ada keterbatasan kemampuan dari provider kesehatan mengenai kemampuan membuat business plan dan visibility study. Betul. Apakah ada kemungkinan kalau pembuatan business plan dan visibility study ini diberikan kepada pihak ketiga di luar dua belah pihak tadi? Sangat mungkin. Sudah pernah dilakukan? Iya, sangat mungkin itu dilakukan. Kalau private sector itu langsung dengan menunjukkan biasanya dengan konsultan yang independen dari sisi visibility, asumsi konservatif, moderat dan agresif, mitigasi risiko, semua aspek disusun dalam bentuk visibility.
feasibility study atau outline base case sampai dengan finally base case-nya secara overall. Dan itu oleh pihak ketiga. Oleh pihak ketiga, sangat memungkinkan ya. Sangat memungkinkan. Jadi sebetulnya itu jalan keluar untuk ke sana itu ada semua. Hanya mungkin informasi dan komunikasi yang mungkin perlu ditingkatkan gitu ya. Betul. Untuk mempertemukan para pihak dalam pendayagunaan aset ini sehingga tujuannya sama-sama tercapai. Dari sisi rumah sakit, perolehan peralatan medis, penegakan diagnosis, clinical pathway-nya, dapat margin, tetap dapat. Dari sisi yang punya alatnya juga sedemikian rupa, dia investasi juga ada suatu mitigasi, investment sekian, payback period tahun sekian, dapat margin sekian. Itu semua terbuka dalam bentuk visibility ini. Oke. Jadi saat ini sebetulnya jalan keluar sudah ada semuanya, gitu ya. Kalau misalnya ada keterbatasan daya beli itu bisa dengan KSO. Ya. Kalau dua-duanya punya keterbatasan permodalan, ada perbankan yang menyiapkan dananya untuk membantu KSO ini berjalan. Apabila pihak provider kesehatan itu mempunyai keterbatasan tenaga untuk membuat business plan dan feasibility study, itu ada jalan keluarnya dengan kesehatan gitu ya. Betul. Kalau itu sudah ketahuan semuanya jalan keluarnya, menurut Pak Hartanto sebaiknya kedepannya seperti apa sih supaya KSO ini berjalan baik, kemudian ujungnya adalah layanan kesehatan bagi masyarakat di negara kita ini semakin meningkat karena diagnosisnya lebih bagus dengan ditunjang dengan alat-alat yang canggih, terapi juga ditunjang dengan alat yang lebih canggih. Ini kan ujungnya ke sana, kesejahteraan rakyat menuju Indonesia Emas nantinya tentunya. Apa sebaiknya yang dilakukan untuk meningkatkan ini, Pak? Iya, baik Pak. Lihat terkait dengan potensi yang pasar sedemikian besar dengan 260 juta penduduk Indonesia, dengan kalau tidak salah puskesmas ada 99 ribuan, rumah sakit itu ada 2.800 sekian rumah sakit di Indonesia kan gitu. Kalau hanya mengandalkan kembali lagi belanja modal untuk penyediaan rumah sakit itu membutuhkan cukup sangat mahal sekali untuk investasi di perawatan medis. KSO ini menjadi pendekatan yang benar-benar menurut saya sangat strategis sekali dalam rangka leverage ekonomi, kaitannya leverage ekonomi, karena benar-benar akan memberdayakan satu dari sisi UMKM penyedia alat kesehatan, terus kemudian ini juga akan membuka industri-industri kesehatan untuk tertarik untuk bisa masuk lebih dalam lagi dalam mengembangkan alat kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa ketersediaan peralatan medis kan ini mandatori, merupakan mandatori. Ketersediaan ini merupakan mandatori terkait dengan penegakan diagnosis clinical pathway-nya ini. Ini tidak semata-mata di rantai procurement. Ya, tren sekarang ini saya menangkapnya rantai procurement kalau di rantai nilai, sebuah rantai nilai ini masih menjadi bagian dalam sebuah proses entitas organisasi. Nah, ini sekarang ini procurement ini menentukan sekali, akan menjadi menentukan sekali. Bisa aja dia menjadi semacam SPU. Jadi SPU sendiri bisa lebih efektif untuk bisa lebih menggerakkan, lebih ekonomis lagi menggerakkan rantai nilai yang di dalam organisasi. Jadi rumah sakit fokus yang terkait dengan medis, dokter, dan ini terkait dengan clinical pathway-nya. Yang terkait nanti infrastruktur, akan ada mungkin partner strategis dari infrastrukturnya, bisa dengan pendekatan tadi. Yang terkait infrastruktur statis juga mungkin bisa jadi dengan ada infrastruktur statis kerjasama juga. Ini ke depan menurut saya sangat-sangat potensial sekali dalam rangka mengefektifkan rantai nilai pelayanan kesehatan di rumah sakit. Terima kasih. Luar biasa. Jadi kedepannya itu justru procurement itu akan bisa menjadi unit bisnis tersendiri bagi rumah sakit. Betul. Karena ini akan merupakan jawaban dengan adanya beberapa pihak yang bisa membantu mengambil keputusan, diambilnya keputusan untuk diadakannya
alat kesehatan yang merupakan penunjang Iya. meningkatnya kualitas layanan kesehatan Betul. di rumah sakit tersebut. Betul. Gitu ya, Betul. Pak Tanto. Betul. Oke, terima kasih banyak Pak Tanto obrolan kita di 2 sesi ini. Jadi sahabat Inspire, kita sudah mendapatkan banyak pencerahan mengenai KSO dari Pak Hartanto, di mana KSO itu adalah sinergi dari dua potensi, dua pihak, antara layanan kesehatan, provider layanan kesehatan, dan juga provider alat-alat kesehatan, membentuk suatu potensi baru, menggarap potensi pasar di rumah sakit dan potensi manfaat dari alat kesehatan itu untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di negara kita tercinta. Kedepannya, menurut perkiraan Pak Hartanto, bahwa sebetulnya karena pengadaan alat kesehatan ini sedemikian pentingnya buat masa depan layanan kesehatan di negara kita tercinta, bahkan unit procurement ini akan bisa menjadi satu unit bisnis tersendiri dari provider kesehatan di rumah sakit. Kita akan bahas lebih dalam lagi kesempatan-kesempatan berikutnya mengenai KSO dan layanan kesehatan di negara kita tercinta. Salam inspirasi.